Langit pagi di Bukit Barisan belum sepenuhnya terang ketika suara deru mesin minibus Luxio memecah sunyi desa. Di balik kemudi, duduklah seorang pria berusia 35 tahun dengan sorot mata tajam tapi teduh, Arif Tarsuk. Ia bukan sembarang sopir, tak hanya mengandalkan gas dan rem dalam hidupnya. Di balik seragam lusuh dan topi travel yang selalu miring, ia menyimpan luka, dendam, dan rahasia besar yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan pada langit yang setiap hari menemani perjalanannya menembus Sumatera menuju ibu kota. Dulu, Arif adalah santri terakhir dari seorang pendekar tua penjaga perbukitan, pewaris ajian kuno Brajamusti, ilmu sakti warisan leluhur yang mampu membakar musuh dengan satu hantaman telapak tangan. Tapi semua itu ia kubur dalam, setelah peristiwa berdarah yang merenggut nyawa ayah kandungnya sendiri di tangan para saudara seperguruannya yang tamak akan kekuasaan. Sejak itu, Arif bersumpah, tak akan lagi aku buka segel ilmu ini, kecuali langit menangis dan bumi bersaksi. Kini, hidupnya sederhana, menyusuri jalan lintas Sumatera sebagai sopir travel demi sesuap nasi dan sedikit damai. Minibus Luxio berwarna silver miliknya bukan sembarang mobil. Di dalamnya ada sajadah tergantung di balik kursi sopir, beberapa tasbih di spion, dan gantungan kunci kecil bertuliskan, Allahu Akbar, yang selalu bergoyang setiap kali ia menekan pedal gas. Arif percaya, di jalanan panjang yang penuh kejahatan dan tipu daya, bukan hanya rem cakram yang menyelamatkan, tapi juga zikir yang terus terlantun meski pelan. Travelnya dikenal sebagai Luxio Amanah, bukan karena fasilitasnya mewah, tapi karena penumpangnya selalu selamat, meski kadang harus melewati malam yang mencekam. Pagi itu, 7 penumpang naik satu persatu. Seorang mahasiswa rantau, sepasang suami istri muda, 2 buruh pabrik, seorang pedagang sembako, dan terakhir, seorang wanita berjilbab dengan anak kecil menggenggam boneka rusak. Arif sempat terdiam sejenak melihat wajah wanita itu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dada Arif sesak, seolah ada masa lalu yang hendak menabraknya kembali. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandang, menutup pintu mobil, dan mulai menyetir. Ia tahu, tak semua perjalanan hanya tentang kilometer, kadang, itu soal takdir yang menuntun luka untuk bertemu pemiliknya. Dalam perjalanan menyusuri perbukitan dan lembah Sumatera, kenangan kerap datang seperti hantu di kaca spion. Arif sering terdiam saat lagu-lagu nostalgia dari radio mengalun, terutama jika mendengar suara azan dari masjid kecil di tepi jalan. Itu mengingatkannya pada ayahnya, seorang pendekar yang mengajarinya bukan hanya cara melumpuhkan musuh, tapi juga cara meredam amarah. Ilmu Brajamusti bukan untuk bangga-banggaan, Rif. Itu warisan para penjaga bumi, bukan alat mainan para pecundang, begitu pesan terakhir sang ayah sebelum tubuhnya ditemukan tergantung dengan mata membelalak. Ketika mobil mulai menuruni lereng menuju arah pelabuhan, firasat aneh menjalari nadi Arif. Ia melihat beberapa kendaraan dari arah berlawanan berhenti mendadak, sopir-sopirnya tampak gelisah. Tapi ia tetap melaju, percaya bahwa apapun yang ada di depan, akan ia hadapi dengan tenang, selama masih bisa menahan Brajamusti dalam tubuhnya. Namun hatinya mulai resah, apalagi melihat si anak kecil di bangku belakang menggambar sesuatu di kaca yang berembun, sebuah gambar perahu besar dengan manusia berdiri sambil menangis. Arif mencuri pandang, bulu kuduknya meremang. Ia tak tahu bahwa hari itu, perjalanan ini bukan hanya soal antar jemput penumpang. Ini adalah panggilan lama yang kembali menghampirinya, ujian yang selama ini ia hindari tapi tak bisa ia elak. Jalan menuju Jakarta bukan lagi jalur biasa, ia akan melewati medan berbahaya di mana hukum tak berlaku, hanya nyali dan kekuatan yang bicara. Dan di ujung dermaga Pelabuhan Merak, sudah menunggu sekelompok manusia yang akan memaksa Arif Tarsuk membuka kembali segel Brajamusti yang telah lama ia kunci dalam tubuhnya. Arif menepikan mobil sejenak di res area kecil dekat perbatasan provinsi. Ia turun untuk mengisi solar dan memeriksa tekanan ban. Langit mendung menggantung seperti firasat buruk yang tertunda, dan angin yang berhembus pelan membawa aroma laut dari kejauhan, pertanda Pelabuhan Merak sudah tidak jauh lagi. Sementara itu, penumpang di dalam mobil saling mengobrol pelan. Tapi wanita berjilbab tadi duduk diam, memangku anak kecil yang mulai terlelap dalam pelukannya. Arif beberapa kali mencuri pandang dari kaca spion tengah. Ada sesuatu dari mereka yang membuat dadanya tak tenang, seolah alam bawah sadarnya mencoba mengingat sesuatu yang penting namun terkubur dalam waktu. Tiba-tiba, suara notifikasi dari HP-nya berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Bang, bisa jemput satu penumpang lagi. Darurat."
Tolong banget, kami di depan warung Bunda Imah, arah jalan alternatif ke pelabuhan. Arif mengernyit. Jalur itu terkenal sepi dan rawan, tapi ada rasa tak tega dalam dirinya. Ia menimbang sebentar, lalu mengetik balasan, "Oke, tunggu di situ. Saya belok lewat jalur bawah." Setelah meminta izin pada para penumpang, ia berbelok dari jalur utama. Tak ada yang protes, mungkin karena wajah Arif terlalu meyakinkan untuk dicurigai. Warung Bunda Imah tampak sepi, tapi di depannya berdiri seorang pria muda dengan tas ransel dan luka kecil di kening. Wajahnya cemas, tangan menggenggam HP erat-erat. Saat melihat Luxio Arif berhenti, ia buru-buru masuk. "Makasih bang, saya dikejar orang. Kalau abang gak mampir, mungkin saya udah dibungkus." Arif mengangguk datar, tak banyak tanya. Tapi dari kaca spion, ia melihat wanita berjilbab tadi menatap penumpang baru itu dengan ekspresi yang sulit dibaca, bukan terkejut, bukan takut, lebih seperti kenal tapi tak ingin diingatkan. Perjalanan dilanjutkan, kali ini melewati jalur berliku di tepian bukit. Hutan di kiri kanan jalan membuat suasana jadi lebih sepi dan mencekam. Arif tetap tenang, tapi matanya sesekali menatap jalanan yang mulai dilalui oleh truk-truk besar. Kalau lewat sini, kita memang lebih cepat sampai pelabuhan. Tapi jarang sopir travel yang berani lewat. Banyak cerita soal pemalakan dan calo liar yang makin brutal, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Penumpang muda itu terlihat gelisah. Ia duduk di bangku paling belakang, sesekali menoleh ke belakang, seolah takut dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah jalan, mereka sempat dicegat oleh dua orang tak dikenal di atas motor bebek. Arif memperlambat laju, tapi saat motor itu mendekat dan membuka kaca helmnya, Arif segera tahu, mereka bukan polisi, apalagi petugas pelabuhan. "Bang, lewat sini bayar dulu. Abang tahu aturan, kan?" kata salah satu pria itu. Arif tak langsung menjawab, ia hanya menatap dalam, dan di balik sorot matanya, seperti ada bara yang mulai bergetar. Tapi sebelum ia bicara, pria muda penumpang terakhir itu tiba-tiba membentak, "Udah bang, jalan aja. Mereka bukan siapa-siapa." Ucapan itu memancing emosi para calo dadakan itu. Mereka menendang bodi mobil Arif dengan keras. Tapi Arif tetap melaju, meski wajahnya menegang, gigi bergemelutuk. Setelah menjauh cukup jauh, Arif menepikan mobil di sebuah area terbuka untuk memeriksa bodi belakang yang ditendang. Tak parah, tapi amarahnya mulai bergolak. Ia berdiri sebentar, menatap langit yang kini benar-benar mendung kelabu. Dalam hatinya, suara sang ayah kembali terdengar, "Jika jalan damai tak mampu melindungi yang kau bawa, maka kobarkan Brajamusti untuk mereka yang menganiaya." Tapi Arif masih bertahan, masih berusaha menjadi manusia biasa. Namun batinnya tahu, ujian kali ini akan semakin dalam. Saat kembali masuk ke dalam mobil, si anak kecil yang tadi tidur kini menatap Arif lekat-lekat. Tatapannya tajam, terlalu dewasa untuk usianya. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, "Om Arif." Om masih ingat suara guntur dari tangan Om. Jantung Arif berhenti sepersekian detik. Ia menoleh pelan ke wanita berjilbab di bangku tengah. Wajahnya pucat, mata mereka saling bertaut. Waktu berhenti, Arif terdiam, tubuhnya membeku. Wanita itu, anak itu, mereka bukan penumpang biasa. Mereka adalah potongan masa lalu yang ia kira telah terkubur dalam tanah perbukitan. Tapi kini mereka kembali, dan membawa badai bersama mereka. Langit merak menurunkan gerimis tipis ketika minibus Luxio milik Arif Tarsub mulai merayap mendekati area pelabuhan. Jalanan lengket oleh lumpur dan oli, udara penuh dengan aroma asin laut dan asap solar. Barisan kendaraan yang menunggu giliran menyeberang mengular panjang, menyatu dengan sorotan lampu kuning tua pelabuhan yang berkedip-kedip seolah hendak padam. Tapi bukan hanya kendaraan yang berjejer. Di sisi-sisi jalan, berdiri bayangan-bayangan manusia, sebagian berseragam ormas, sebagian lagi bertampang liar dan tak sabaran, calo-calo liar yang menguasai merak seperti raja tanpa mahkota. Arif tak berkata sepatah kata pun sejak anak kecil itu memanggilnya, "Om Arif," dan mengingatkan tentang suara guntur di tangannya. Hatinya masih kalut, dadanya berat. Si wanita berjilbab di kursi tengah pun lebih banyak menunduk, menyembunyikan kegelisahan yang kian meletup. Anak itu sekarang duduk tenang, tapi dalam sorot matanya, ada keyakinan aneh, seolah ia tahu persis bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Dan benar saja, belum sempat Arif mengantri di pos tiket resmi, tiga pria bertubuh kekar mendekat dari sisi kanan mobil, mengetuk kaca dengan keras. "Bang,
buka, mau nyebrangkan, lewat kita aja, cepet. Kalau gak, jangan harap bisa jalan, kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Arif tetap menatap lurus ke depan. Kaca tak ia buka, tapi ketukan makin keras. Salah satu dari mereka menyodorkan tiket palsu ke arah kaca, 500.000, beres sampai kapal. Suara lelaki muda di bangku belakang tiba-tiba berseru, mereka yang ngejar saya, Bang. Mereka yang mau culik saya tadi. Seketika para calo itu melotot ke arah minibus dan memanggil teman-temannya. Situasi memburuk cepat. Arif tahu ini bukan lagi soal tarif atau penumpang. Ini tentang ancaman nyata. Sekelompok calo berbadan besar mulai mengerubungi mobilnya, mengetuk, menggedor, mengelilingi. Beberapa kendaraan lain memilih untuk mundur, sebagian menutup kaca dan pura-pura tak melihat. Ini Merak, pelabuhan yang kadang lebih kejam dari gelombang Selat Sunda. Disinilah hukum jalanan berlaku, dan uang lebih sakti dari lencana. Tapi mereka tak tahu, minibus silver ini bukan kendaraan biasa, dan sopirnya bukan lelaki biasa. Ia adalah penjaga ajian yang telah lama tidur. Saat salah satu calo mencoba membuka paksa pintu depan, tangan Arif bergerak cepat. Ia keluar, berdiri tegak di hadapan mereka. Mundur, sebelum kalian menyesal. Ucapannya pelan, tapi tajam seperti petir yang menanti langit pecah. Para calo tertawa. Sok jago kau, Bang. Ini wilayah kami. Salah satunya mengayunkan pukulan ke arah wajah Arif. Tapi sebelum tinju itu menyentuh, brak, suara menggelegar terdengar, dan tubuh si calo terpelanting 2 meter ke belakang, menabrak tiang baja dengan suara dentuman nyaring. Orang-orang di sekitar langsung terdiam. Mata mereka membelalak. Apa itu barusan? Bisik seseorang. Tangan kanan Arif bergetar, berpendar merah samar. Itu dia, Brajamusti, ajian pamungkas yang selama ini ia segel di dalam nadi dan napas. Tapi kini, demi keselamatan penumpangnya dan anak kecil yang mengingatkannya pada masa lalu, ia tak bisa menahan. Lagi, kalian kira pelabuhan ini milik kalian? Kalian kira rakyat kecil bisa kalian permainkan selamanya? Arif menatap lurus ke arah puluhan calo yang mulai mundur pelan. Tapi beberapa di antaranya, tampaknya tidak takut. Mereka mengangkat besi, pentungan, bahkan parang kecil. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi bukan hanya sopir travel, tapi penjaga dari Bukit Barisan. Wanita berjilbab itu turun pelan dari mobil, berdiri di samping Arif. Ia membuka cadarnya, dan mata Arif membelalak. Mira, ucapnya pelan, itu benar. Dia wanita yang dulu pernah Arif lindungi dalam tragedi berdarah 10 tahun lalu di pedalaman Sumatera, ketika segerombolan pengkhianat ajian mencoba menculik pewaris kunci Brajamusti. Maaf, Rif, aku harus muncul lagi. Anak ini, anak kita. Dia punya garis darahmu. Dia butuh tahu siapa ayahnya. Arif terhuyung pelan, tapi waktu tak memberinya ruang untuk mengolah emosi. Para calo sudah bergerak serentak. Sebuah serangan besar akan terjadi. Dalam hitungan detik, Arif merapatkan tangan di depan dada. Langit mendadak gelap pekat, angin berputar, laut bergetar, dan suara zikir lirih keluar dari mulutnya, Ya Kohar, Ya Jabar, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tanah di bawah kakinya mulai menggetar. Anak kecil itu menutup mata dan tersenyum. Ia tahu, ayahnya telah kembali menjadi penjaga petir. Petir pertama menyambar di kejauhan saat Arif menyatukan kedua telapak tangan, lalu mengangkatnya perlahan ke langit. Langit Merak yang sedari tadi mendung kini benar-benar runtuh, seakan memberi jalan bagi kekuatan yang selama ini tersegel dalam tubuh lelaki itu. Di sekelilingnya, para calo yang tadi begitu garang kini mendadak ragu. Beberapa mundur pelan, tapi sebagian tetap bertahan, entah karena buta akan bahaya atau tertantang oleh aura gaib yang belum sepenuhnya mereka pahami. Mira berdiri membelakangi Arif, melindungi anaknya yang kini berjongkok sambil merapal doa kecil yang diajarkan ibunya sejak bayi. Ia tahu badai akan segera turun, dan suaminya adalah pusat dari badai itu. Salah satu calo, yang bertubuh tinggi dan dipanggil Bang Kopek oleh anak buahnya, melangkah maju sambil mengayunkan rantai baja. Aku gak peduli siapa kau, ilmu dari gunung mana. Di sini, hukum kami yang berlaku. Teriaknya seraya berlari menuju Arif. Tapi baru 3 langkah ia menapak, tubuhnya langsung terpental ke udara, membentur bodi truk di belakang. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang mendorongnya, hanya angin, tapi angin yang dibungkus doa, kekuatan dari leluhur Bukit Barisan. Beberapa calo menjerit dan kabur, tapi sebagian lagi seperti kerasukan keberanian palsu.
Mereka serempak maju, membawa besi, pentungan, dan keangkuhan jalanan. Arif tak bergerak dari tempatnya. Ia menunduk, mengepalkan tangan. Kedua tangannya kini bersinar merah dan kuning menyala, seperti bara yang siap meledak. Ia berbisik, tapi suara itu menggema, "Ya Latif, ajarkan kelembutanmu hanya pada mereka yang mau berubah. Sisanya, biar petir yang bicara." Dalam sekejap, ia menghentakkan kaki ke aspal. Gubrak, getaran menyebar ke tanah, membuat truk-truk di sekitar oleng, dan tiang-tiang dermaga berdengung seperti senar gamelan. Para calo yang menyerbu terpental satu persatu, tersungkur dengan tubuh gemetar, mulut berbusa, seakan baru disambar bayangan petir. Salah satu calo muda yang masih remaja, wajahnya belum keras sepenuhnya, tersungkur di dekat Arif. Ia memohon ampun sambil menangis, "Saya cuma ikut-ikutan, Bang, mereka yang suruh. Saya gak tahu ini salah." Arif menatapnya, dan kilat di matanya mereda. Ia menunduk, menepuk kepala pemuda itu pelan. "Pulanglah, sebelum aku benar-benar berubah jadi petir." Remaja itu langsung bangkit dan lari tunggang langgang, tak menoleh sedikit pun. Para calo yang tersisa kini hanya bisa meringkuk. Ketakutan seperti tikus basah, yang tadinya menguasai pelabuhan, kini terdiam seperti penumpang kapal karam. Dari kejauhan, beberapa petugas resmi pelabuhan akhirnya datang setelah suara ledakan dan teriakan membuat keramaian tak bisa diabaikan. Tapi begitu melihat tubuh-tubuh tergeletak dan sosok Arif berdiri tegak dengan kedua tangan yang masih berkilat samar, mereka urung mendekat. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu dia, orang yang dulu dikabarkan mengalahkan para dukun calo di Palembang, sopir dari Bukit Barisan." Mereka tidak ingin ikut campur. Biarlah badai menyelesaikan bagiannya. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam penebusan dosa jalanan. Mira mendekat, memeluk Arif dari belakang. "Cukup, Rif, cukup. Kau bukan alat perang. Kau suamiku, ayah dari anak kita." Suara Mira lirih tapi dalam, merambat ke dada Arif yang masih bergemuruh. Ia menghembuskan napas panjang, dan cahaya di tangannya mulai meredup. Awan bergerak pelan, dan hujan mulai mereda. Badai telah menyampaikan pesannya. Brajamusti kembali tertidur, untuk sementara. Minibus Luxio itu kembali melaju pelan menuju dermaga penyeberangan. Di dalamnya, para penumpang hanya bisa terdiam. Beberapa menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena baru kali ini mereka merasa benar-benar dilindungi. Lelaki di balik kemudi itu bukan sekadar sopir. Ia adalah penjaga, penuntun, dan jika ada yang berani menyentuh satu saja penumpang di mobil itu, maka mereka akan merasakan apa yang dirasakan malam ini, murka dari tangan yang pernah bersumpah menjaga keadilan jalanan. Kapal feri Kirana Jaya akhirnya berangkat dari dermaga, menyisakan jejak gelombang yang pecah di belakangnya. Langit masih muram, meski hujan telah mereda. Di atas geladak, Arif berdiri sendirian, memandangi laut yang luas seperti menggali rahasia masa lalu dari riak-riaknya. Angin membawa aroma garam dan dingin yang menusuk hingga ke sumsum, tapi itu tak seberapa dibanding dinginnya ingatan yang kini kembali menghantam dadanya. Brajamusti telah dia gunakan, sebuah ajian yang dulu ia sumpah tak akan dibangkitkan kecuali bumi meminta keadilan. Dan tadi malam, bumi merak berteriak dalam luka. Mira duduk di dalam kabin bersama anak mereka, yang kini tertidur setelah kelelahan menahan semua ketegangan. Wanita itu hanya menatap keluar jendela, diam namun dalam. Ia tahu Arif tak akan bisa sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang ditinggalkan di pelabuhan itu, bukan hanya jejak langkah atau kekuatan ajian, tapi bagian dari jiwanya yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Ketenangan Arif bukan karena ia tidak bisa marah, tapi karena ia takut pada amarahnya sendiri. Brajamusti bukan sekadar ilmu, ia adalah warisan darah dan dendam. Arif memejamkan mata, mengingat kembali peristiwa di pedalaman Bukit Barisan dulu. Saat ia, Mira, dan 3 sahabatnya bertempur melawan kelompok ajian hitam yang hendak menguasai desa-desa terpencil. Salah satu sahabatnya, Rais, gugur dalam pelukan Arif dengan luka menganga di dadanya. Ia yang terakhir mengucapkan kalimat, "Jika kau selamat, jaga Mira, dan jangan bangkitkan Brajamusti kecuali dunia sudah tak waras." Kini kalimat itu bergema kembali di tengah laut, menghantamnya lebih kuat dari ombak Selat Sunda. Dunia memang sedang tidak waras. Tiba-tiba, suara langkah mendekat dari belakang. Arif membuka mata dan mendapati seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri tak jauh darinya. Matanya tajam, rambutnya putih semua,
dan ada bekas luka panjang di lehernya. "Kau, Arif Tarsub," suaranya serak tapi jelas. Arif mengangguk pelan. "Siapa Anda?" Pria itu tersenyum samar. "Aku kenal gurumu. Dulu kami saudara seperguruan, tapi aku mengambil jalan berbeda. Kini aku kembali karena kau telah membangkitkan Brajamusti, dan dunia gelap pun mulai bangkit dari bawah tanah." Arif terdiam. Suara laut mendadak terdengar lebih keras dari biasanya. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Pria itu mendekat. "Kau kira calo-calo merak itu hanya preman jalanan biasa? Mereka pion. Ada sesuatu yang lebih dalam, kekuatan lama yang terbangun oleh aroma darah dan petir. Dan saat kau menggunakan Brajamusti, kau bukan hanya membakar mereka, kau telah membunyikan genderang perang." Arif mengepal tangan, matanya menyipit. "Kau datang untuk memperingatkanku, atau menantangku?" Pria itu tertawa kecil. "Aku datang untuk memilih pihak. Tapi keputusanmu yang akan menentukan, kau ingin tetap jadi sopir travel, atau kembali jadi penjaga jalur barat." Gelombang besar menghantam sisi kapal, membuat semua penumpang terguncang. Anak-anak menangis, lampu sempat berkedip. Tapi Arif tak bergeming. Ia menatap laut yang kini semakin pekat, seperti tinta tua yang menyimpan mantra. Di dalam dirinya, suara lama mulai memanggil. Bukan hanya Brajamusti, tapi juga dendam lama yang belum selesai. Jika ini perang, maka ia harus memilih, tetap diam di balik setir, atau kembali memimpin garis pertahanan dari gunung-gunung tua yang pernah ia tinggalkan. Dan laut, malam itu, terus membisikkan satu nama, Rais. Ketika Arif kembali ke kabin, Mira berdiri menatapnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Arif mengangguk, lalu menatap anaknya yang masih terlelap. "Dulu aku pikir perjalanan kita hanya sampai Jakarta. Tapi ternyata tidak, ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kita di ujung pelabuhan sana." Mira menggenggam tangannya, kali ini tanpa kata. Karena dalam keheningan itu, mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan lintas pulau. Ini perjalanan menembus batas antara manusia dan legenda. Jakarta menyambut mereka dengan hujan gerimis dan langit kelabu, seperti menahan napas sebelum badai yang lebih besar. Arif menginjakkan kakinya di terminal penumpang dengan perasaan campur aduk. Dulu, kota ini hanyalah tempat menjemput dan menurunkan penumpang, sederhana dan profesional. Tapi kini, Jakarta terasa seperti panggung perang yang menunggu ledakan. Aura kota ini berbeda. Setiap gang, setiap lampu jalan, seperti menyimpan mata yang mengawasi. Dan Arif bisa merasakannya, ia sedang diburu. Mira menggandeng anak mereka sambil menahan kantuk. "Kita langsung ke rumah Bu Wati aja, ya, Rif," ucapnya pelan. Bu Wati adalah pelanggan tetap mereka, seorang janda tua di kawasan Jagaraksa yang sering menampung Arif dan Mira jika harus menginap. Tapi sebelum mereka mencapai tempat itu, dua motor memepet minibus Luxio mereka di kawasan Lenteng Agung. Pengendara bermasker menggedor kaca sambil meludah ke arah Arif, lalu kabur. Di aspal, mereka meninggalkan benda aneh, seikat jerami terbakar yang membentuk lambang mata satu. Arif langsung berhenti. Ia mengenali simbol itu. Itu bukan sekadar simbol iseng. Itu tanda peringatan dari kelompok lama yang dikenal sebagai Saka Geni, kelompok rahasia yang dulu pernah dibantai oleh Rais dan Arif di kaki Gunung Dempo. Tapi mereka rupanya belum punah. "Mereka tahu kita di sini," gumam Arif dengan wajah mengeras. Mira menatapnya dengan ngeri. "Maksudmu, yang dari masa lalu?" Arif mengangguk. Ia langsung mengubah arah, tak jadi ke rumah Bu Wati. Mereka kini tak bisa tinggal di tempat biasa. Jakarta tak lagi netral. Malam itu mereka bersembunyi di parkiran basement sebuah pusat grosir yang kosong di bilangan pasar Minggu. Suara klakson, deru motor, dan denting air hujan menciptakan irama kota yang mencekam. Arif duduk bersila di depan Luxio, tangannya membentuk mudra tua dari ajaran gurunya dulu. Ia memanggil energi bumi, mencoba merasakan gerakan lawan dari dalam tanah. Tiba-tiba, tubuhnya terguncang, ada getaran halus di bawah kota, seperti ular besar yang menggeliat. Saka Geni sudah bergerak, dan mereka mencari darah. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan bekas luka bakar di wajah duduk di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi dupa dan lukisan kuno. Di hadapannya, sebuah cermin hitam memantulkan wajah Arif. "Akhirnya kau muncul lagi, Tarsub," gumam pria itu. "Aku sudah menunggu puluhan purnama untuk membalas kematian saudara-saudaraku. Dan kini,
kau datang membawa keluargamu, hadiah paling indah untuk kurban pertama. Ia lalu meremaskan di tanah liat, dan darah segar muncrat dari dalamnya. Perburuan resmi dimulai. Kembali di basement, anak Arif terbangun dan menangis, melihat mimpi buruk. Ayah, ada orang jahat di langit. Dia manggil-manggil ibu. Arif langsung menoleh dan memeluk anaknya. Tapi ia tahu, mimpi itu bukan mimpi biasa. Anak kecil kadang bisa melihat lebih banyak dari orang dewasa. Kita harus segera keluar dari kota ini, kata Arif ke Mira. Tapi kemana? Semua jalan keluar seperti telah ditutup secara gaib. Jakarta kini bukan tempat transit, ini jebakan. Arif bangkit dan menghidupkan Luxio, tapi mobil itu tiba-tiba mati total. Semua lampu padam, hawa dingin mendadak merayap masuk ke dalam kabin, seperti tangan tak terlihat meraba-raba tenggorokan mereka. Dari kaca belakang, muncul bayangan samar seseorang berdiri di ujung lorong basement. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya berasap. Arif menatap lurus ke arah itu, lalu membuka pintu. Kalau kau mau aku, jangan libatkan anak dan istriku, katanya tegas. Bayangan itu tak menjawab, tapi ia perlahan menghilang, menyatu dengan tembok. Hanya satu bisikan yang tersisa di udara, kau harus menebus darah lama, Arif Tarsuk. Pagi di Jakarta tidak pernah benar-benar damai, terlebih bagi Arif Tarsuk. Setelah malam penuh teror di basement gelap, ia membawa Mira dan anaknya bersembunyi di rumah seorang teman lama, Mas Dharma, mantan sopir ekspedisi yang kini mengelola bengkel di Cipinang, namun dulunya adalah rekan seperguruan Arif dalam satu padepokan kecil di lereng Dempo. Dharma menyambut mereka dengan wajah murung. Aku dengar mereka sudah bangkit. Saka geni, dan jika kau muncul, berarti pertarungan lama itu belum usai. Arif hanya mengangguk. Ia lelah, tapi lebih dari itu, ia tahu waktunya tak banyak. Dharma membuka ruang rahasia di bawah lantai bengkelnya. Di sana, tersimpan pusaka tua yang dilapisi kain merah dan abu kemenyan. Ajian Brajamusti bukan satu-satunya kekuatan yang bangkit, Rif, ucap Dharma. Saka geni sudah mempelajari ilmu Lungit Pati, ajian pemutus garis hidup. Jika itu benar, kita tak bisa hanya bertahan. Kita harus menyerang lebih dulu. Arif menatap pusaka di depannya, sebuah tongkat kayu ulin yang dulu milik gurunya. Namun ia ragu. Aku tak ingin hidupku kembali seperti dulu, Dharma, penuh darah. Dharma menatapnya dalam. Tapi darahmu sudah dipanggil. Di sisi lain Jakarta, sosok berwajah luka bakar yang disebut-sebut Arif sebelumnya, Kisondara, pemimpin baru Saka Geni, melakukan pemanggilan arwah di sebuah ruang bawah tanah gedung tua di Glodok. Ia membakar rambut manusia dalam tungku tembaga dan menyebut nama-nama dari masa lalu, Rais Kamandaka, Wiroguno, bangkitlah sebagai bayangan dan hantui dia yang membantai kita. Asap hitam mengepul, dan dari dalamnya muncul suara raungan panjang. Mereka memang tidak bisa menghidupkan orang mati, tapi bisa menanam mimpi buruk ke dalam hati musuhnya. Arif akan berperang melawan dirinya sendiri. Malam harinya, Arif bermimpi dirinya kembali berdiri di ladang perang di Bukit Barisan. Darah di mana-mana, mayat teman-temannya bergelimpangan, dan di tengahnya, berdiri Rais, sahabat sejatinya yang gugur di pelukan Arif. Tapi dalam mimpi itu, wajah Rais hancur seperti terbakar, dan matanya merah menyala. Kau yang membunuhku, bukan musuh kita. Karena kau lebih takut kehilangan Mira daripada menolongku. Arif menjerit dan terbangun. Tubuhnya basah keringat, napasnya tercekat. Tapi di dalam dirinya, rasa bersalah itu kembali tumbuh, seperti racun yang terlambat dibuang. Pagi berikutnya, Luxio miliknya yang semalam mati total tiba-tiba hidup kembali, padahal tidak disentuh. Dharma yang memeriksa menggeleng dengan wajah bingung. Ini bukan masalah kelistrikan, Rif. Ini semacam pengisian daya spiritual. Kau tahu artinya? Arif mengangguk. Mereka memancingku untuk keluar, tapi jika aku hanya bersembunyi, mereka akan mengincar orang-orang sekitarku. Ia lalu menatap Mira dan anaknya. Kalian harus keluar dari Jakarta. Malam ini juga, Mira menangis pelan, memeluk suaminya erat-erat. Ia tahu, pertempuran besar sudah sangat dekat. Arif memutuskan untuk memancing Saka Geni keluar. Ia memilih tempat yang tidak asing, Taman Lapangan Banteng, tempat pertama kali ia bertarung melawan siluman waktu ia masih muda. Di tengah kota yang sibuk, ia berdiri diam, tangan membentuk segel kuno, bibirnya melafalkan mantra pemanggil penjaga langit. Langit mendadak gelap, burung-burung berhamburan, orang-orang sekitar panik, tapi tidak bisa mendekat, seolah medan gaib menghalangi mereka.
Dari arah barat, muncul asap tebal berputar, dan dari dalamnya, muncullah 3 bayangan bertopeng merah, mengayunkan ajian api yang membakar pohon tanpa api nyata. Pertarungan pun dimulai. Arif melayang beberapa sentimeter di atas tanah, mata tertutup, tubuhnya menyala samar oleh energi Brajamusti. Setiap gerakan tangannya memunculkan gelombang udara yang menghantam lawan tanpa menyentuh. Tapi musuh-musuhnya kali ini bukan preman. Mereka adalah pengamal ajian hitam kelas tinggi, tubuhnya kebal senjata biasa, dan satu di antara mereka mampu menggandakan diri menjadi 5. Arif terdesak, namun di detik terakhir, dari balik bayang-bayang pepohonan, muncul Dharma dengan sabit bermata 2, menyerang dari belakang. Kau bukan sendiri, Rif. Aku di sini, sampai nafas terakhir. Pertarungan di lapangan banteng seolah membelah Jakarta menjadi 2 dunia, dunia nyata yang tetap sibuk dengan hiruk-pikuk kota, dan dunia gaib yang kini bergejolak hebat di balik tabir tak kasat mata. Arif Tarsub dan Dharma berjuang berdampingan melawan pasukan bayangan bertopeng merah. Dentuman ajian dan getaran energi Brajamusti menghancurkan patung-patung tua dan memecahkan lampu-lampu taman. Tapi ada sesuatu yang tak beres, Arif merasa serangan musuh seolah terkoordinasi terlalu baik. Seolah mereka tahu gerakan dan kelemahannya. Ada yang membocorkan caraku bertarung, pikirnya lirih. Di tengah kekacauan itu, satu dari musuh bertopeng membuka penutup wajahnya. Arif tercekat. Itu Bayu, saudara seperguruan yang dulu menghilang setelah pertempuran di Bukit Barisan. Kau hidup, ucap Arif nyaris tak percaya. Bayu tersenyum dingin. Aku tidak hidup, Rif. Aku dibangkitkan. Saka Geni memberiku tubuh baru, dan kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah kau dan guru ajarkan. Arif melangkah mundur. Kau berkhianat. Bayu menatapnya tajam. Bukan aku yang berkhianat. Kitalah yang dibohongi. Guru menyembunyikan kebenaran, bahwa kekuatan sejati bukan datang dari langit, tapi dari kegelapan yang abadi. Dharma mendekat, sabit di tangannya bersinar merah darah. Jangan dengarkan dia, Rif. Bayu sudah dirasuki. Itu bukan dia lagi. Tapi Bayu hanya tertawa. Kau terlalu polos, Dharma. Bahkan sekarang pun kau belum sadar, siapa pengkhianat sesungguhnya. Lalu Bayu melafalkan mantra pendek, dan dari balik asap yang tersisa, muncullah Ki Sondara, sang pemimpin baru Saka Geni. Di belakangnya berdiri seorang pria, yang membuat jantung Arif hampir berhenti. Dharma, ada 2 Dharma, dan yang satu menatap Arif dengan mata kosong, penuh kebencian. Arif memutar tubuhnya ke Dharma yang berdiri di sampingnya. Siapa kau? Tanyanya pelan. Tapi Dharma itu, yang selama ini menolongnya, memberi tempat berlindung, bahkan ikut bertarung, hanya tersenyum lirih. Aku tidak bohong. Aku memang Dharma, tapi aku sudah lama bergabung dengan Saka Geni. Mereka menyelamatkanku saat aku sekarat. Dan aku bersumpah untuk menebus hidupku, dengan darahmu, Rif. Seketika, sabit yang tadi membantu Arif kini menyerang balik, menebas bahunya hingga berdarah deras. Pengkhianatan itu nyata, dan datang dari orang yang paling ia percaya. Seketika tubuh Arif tersungkur, pandangannya kabur, tapi ia tetap menjaga Mira dan anaknya di dalam pikirannya. Aku tak bisa tumbang di sini, tidak sekarang. Ia mengatupkan rahang dan mengalirkan seluruh sisa tenaga ke perut, mengaktifkan inti ajian Brajamusti dari pusat cakra tubuhnya. Tanah bergetar, cahaya biru menyala dari dalam dada Arif. Dharma mundur sejenak, matanya menyipit. Jadi kau benar-benar mengaktifkannya, inti kekuatan murni. Bayu berseru ke arah Ki Sondara. Sekarang, sebelum dia sempurna, Ki Sondara melafalkan mantra pamungkas. Udara bergetar, dan langit Jakarta tiba-tiba retak seperti kaca, membentuk celah yang memancarkan cahaya merah pekat. Dari celah itu turun bayangan menyerupai naga bersisik hitam, bermata merah menyala, roh penghancur yang dikenal sebagai Rawikara, entitas gaib yang hanya bisa dipanggil dengan darah pengkhianat. Dharma menebas tangannya sendiri, meneteskan darahnya ke tanah. Dengan ini, aku mengikat Rawikara untuk menghancurkanmu, Arif. Tapi Arif hanya menunduk. Kau lupa satu hal, Dharma, katanya dengan suara yang bergetar oleh kekuatan. Aku, bukan sendirian. Langit memekik seperti ditusuk. Dari arah barat, cahaya putih menyilaukan muncul menembus retakan langit. Seorang wanita tua berpakaian jubah putih turun perlahan. Dialah Nyi Rarasati, guru besar Brajamusti yang dikira telah meninggal 10 tahun lalu. Cukup sudah pertumpahan darah ini, suaranya menggema. Ia berdiri di antara Arif dan Rawikara, tangannya membentuk segel langit.
Jika kalian hendak membuka neraka, maka izinkan aku membawa langit ke bumi. Dan pada malam itu, di jantung Jakarta yang tak tidur, dua kekuatan tertua kembali beradu, dan nasib Arif Tarsub ditentukan di ujung senja yang menggetarkan. Langit Jakarta terbelah dua malam itu, sisi barat diliputi gelap gulita disertai semburat merah darah dari tubuh Rawikara yang turun seperti kilat neraka, sementara sisi timur bercahaya putih cemerlang oleh kemunculan Nyi Rarasati, sang penjaga langit yang dikira telah lama wafat. Arif Tarsub terbaring di tanah, tubuhnya dipenuhi luka terbuka dan darah mengalir dari pelipisnya. Tapi matanya menatap tegak ke arah langit. "Guru," bisiknya lirih. Nyi Rarasati menoleh padanya, senyumnya tenang tapi penuh ketegasan. "Bangkitlah, Arif. Malam ini, bumi harus memilih, dilahap amarah atau diselamatkan oleh keikhlasan." Sementara itu, Ki Sondara, Dharma, dan Bayu berdiri berjejer di sisi kegelapan. Rawikara, makhluk setengah naga, setengah iblis, mengeluarkan raungan yang mengguncang gedung-gedung tinggi. Warga Jakarta yang tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi mulai merasakan gempa kecil, suara dentuman, dan awan pekat yang menggulung aneh di langit. Media sosial panik, tapi tak satu pun kamera bisa menangkap jelas pertarungan ini, karena ia terjadi di lapisan realitas yang hanya bisa disentuh oleh para pemilik ajian tertinggi. Arif akhirnya bangkit, dibantu oleh pancaran tenaga dalam dari Nyi Rarasati yang melepaskan segel Brajamusti tahap ketiga, pamungkas sukma langit, yang hanya bisa diwariskan satu kali seumur hidup. Tubuh Arif melayang, luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan auranya berubah menjadi biru kemasan. "Aku tidak bertarung demi balas dendam, tapi aku akan melindungi mereka yang tak punya pilihan untuk bertarung," ujarnya lantang. Saat itulah, tongkat kayu ulin warisan gurunya melayang sendiri ke tangannya, bersinar lembut seperti sadar akan tuannya. Rawikara menyerang lebih dulu. Makhluk raksasa itu menyemburkan kabut racun yang bisa melarutkan baja. Dharma dan Bayu menerjang bersamaan, tubuh mereka menyatu dengan elemen tanah dan api. Arif berputar di udara, menghindari serangan, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, asfalt jalanan retak dan muncul pilar-pilar cahaya yang mengurung Rawikara dalam medan spiritual. Tapi kekuatan makhluk itu terlalu besar. Ia menghancurkan pilar-pilar itu satu persatu, menyisakan ledakan besar yang meretakkan trotoar dan membuat mobil-mobil di sekitar terpental. Dari reruntuhan, Bayu mendekat dan berbisik, "Aku tidak ingin membunuhmu, Rif. Tapi mereka memberiku hidup kedua." Arif memegang bahu Bayu erat. "Kau tidak harus terus berada di jalan ini. Kau bisa memilih." Tapi sebelum Bayu bisa menjawab, Dharma menghujamkan sabit ke arah Arif. Bayu menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. "Cukup, Dharma," teriaknya. Sabit menembus bahu Bayu, dan tubuhnya jatuh bersimbah darah. Dharma menatapnya dengan kebencian campur ragu. "Kau memilih mati, demi dia." Kemunculan pengkhianatan balik Bayu memecah kekuatan Sakageni. Beberapa pasukan bawahannya ragu, dan Nyi Rarasati segera menggunakan momentum itu. Ia menurunkan ajian Tirtawening, hujan cahaya dari langit yang menyucikan tanah dan melemahkan kekuatan gaib berbasis amarah. Rawikara meraung, membakar dirinya sendiri agar tak sepenuhnya lenyap, lalu terangkat kembali ke celah neraka. Tapi sebelum pergi, ia menancapkan sebagian jiwanya ke dada Dharma, membuat Dharma berteriak seperti kesurupan, menjadi wadah baru Rawikara di bumi. "Guru, dia bukan Dharma lagi," ucap Arif, matanya berkaca-kaca. Nyi Rarasati mengangguk lirih. "Kau tahu apa artinya ini, Arif? Pertarungan akhir harus dilaksanakan, bukan untuk membunuh Dharma, tapi untuk menyegel Rawikara selamanya." Arif menatap langit yang mulai terang di sisi timur. Matahari mulai muncul, dan itu artinya kekuatan Brajamusti akan mencapai puncaknya untuk terakhir kalinya. Dengan napas berat, Arif melangkah ke arah Dharma yang kini tubuhnya memancarkan aura kegelapan. "Kau sahabatku, tapi aku akan menghentikanmu, meski harus membayar dengan nyawaku sendiri." Langit Jakarta kini temaram dalam cahaya merah keunguan, pertanda kekuatan gaib masih menyelimuti kota. Di tengah reruntuhan jalan dan bangunan yang terguncang, dua sosok berdiri saling berhadapan, Arif Tarsub, sang sopir travel pemilik ajian Brajamusti, dan Dharma, yang kini telah menjadi wadah Rawikara. Tubuh Dharma membesar, matanya merah menyala, dan dari punggungnya muncul sayap hitam yang mengepak pelan. Suaranya bukan lagi milik manusia. "Kau datang sendiri, Arif. Ini akan jadi pemakamanmu." Tapi Arif tak gentar. Dengan napas berat, ia mencengkeram tongkat ulin warisannya dan membalas,
Aku datang bukan untuk menang. Aku datang untuk menebus semua dosa kita. Benturan pertama terjadi begitu cepat hingga tak sempat ditangkap mata biasa. Arif melompat, tongkatnya memecah udara, sementara Dharma menyemburkan semburan api hitam dari mulutnya. Ledakan besar terjadi, menghancurkan 2 blok bangunan kosong. Tapi Arif sudah menyiapkan jurus terakhir, ajian Brajamusti Pamungkas Sukma Langit, yang hanya bisa digunakan sekali, dengan harga nyawa pengguna. Nyi Rarasati di kejauhan menunduk lirih. Dia telah memilih jalannya. Pertarungan berlangsung seperti perang 2 dewa. Dharma menyerang dari langit, Arif menari di atas puing-puing dengan gerakan seperti bayangan. Setiap benturan meledak seperti petir, menciptakan gelombang kejut ke seluruh penjuru kota. Tapi kekuatan Dharma yang disusupi Rawikara terlalu dahsyat. Dalam satu tebasan, sayapnya menembus perisai ajian Arif dan membuatnya terhempas ke dinding beton. Arif memuntahkan darah, tapi tetap bangkit. Jangan biarkan dia kehilangan dirinya, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia masih percaya, jauh di dalam sana, Dharma sahabatnya masih hidup. Dalam satu momen tenang di tengah pertarungan, Arif meletakkan tongkatnya ke tanah, lalu menatap Dharma. Aku tahu kau masih di sana, Dharma. Aku tahu kau dengar aku. Tapi Rawikara menggeram, dia milikku sekarang. Arif menutup mata, menggenggam kalung kecil pemberian anak Dharma dulu, yang selalu ia bawa di spion mobilnya. Ia melempar kalung itu ke arah Dharma. Kalung itu bersinar, dan saat menyentuh dada Dharma, tubuhnya terhuyung. Suara tangisan kecil, tawa anak, dan kenangan lama menggema dalam pikirannya. Dharma berteriak keras, "Tidak, aku." Suaranya terpecah. 2 kepribadian saling bertarung dalam tubuh yang sama. Arif tahu ini satu-satunya kesempatan. Ia mengaktifkan ajian terakhirnya, cahaya biru menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Wajahnya tenang, meski darah masih mengucur dari luka-luka terbuka. "Kalau kau tak bisa bebas, maka aku akan ikut menyegelnya bersamamu." Dan dalam satu lompatan terakhir, Arif menerjang ke arah Dharma. Ledakan cahaya membuncah ke langit, membelah awan. Sebuah guntur menggema hingga ke laut. Semua diam. Dharma tergeletak di tanah, tubuhnya kembali normal. Ia menangis pelan. "Arif, kau, di mana kau?" Tapi tak ada jawaban. Hanya tongkat ulin yang berdiri sendiri di tengah kawah bekas ledakan, menyala tenang lalu padam. Arif telah pergi, jiwanya menyatu dengan Brajamusti, menyegel Rawikara selamanya di antara batas langit dan bumi. Nyi Rarasati datang mendekat, menunduk dalam diam. "Pengorbananmu akan dikenang, Tarsup, sang sopir yang menyelamatkan kota." Beberapa minggu kemudian, Jakarta kembali pulih. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi malam itu. Berita hanya menyebutkan gempa dan ledakan gas. Tapi para supir travel dan truk yang melintasi Merak, setiap malam Jumat, sering melihat sosok Luxio hitam melaju tenang di kejauhan, ditemani suara zikir dari dalam kabin. "Itu Arif," kata seorang sopir tua. "Dia masih menjaga jalan kita, dari balik kabut."